warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia. LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Kartina SPDI. Saya guru di Mas Hidayatul Komariah, Kota Bengkulu. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 24712504883, nomor UKG 89023600002087. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi ketentuan jual beli dalam Islam pada mata pelajaran fikih. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Bra. Datang depan, Bra. Tegap, Bra. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah hari ini. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ketua kelas tolong pimpin doanya. Berdoa mulai. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, coba lihat sekelilingnya dulu. Kalau misalnya ada sampah yang berserakan, silakan diambil kemudian dibuang ke tempat sampah. Ayo cek di bawah meja, kiri, kanan, belakang kalau ada sampah. Ibu akan absen dulu ya. Agestia lagi ada. Desita Ayu. Delistia Fianti. Elsa Wilia. Ibu. Fitria Sundari. Masih semangat anak-anak? Masih. Ya, di siang hari ini udah ada yang sepertinya udah mengantuk ya matanya. Coba kita biar lebih semangat lagi, Ibu akan ajak kalian main game sebentar. Silakan berdiri. Ya, berdiri biar semangat. Ya, dengarkan instruksi yang Ibu berikan. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian harus tepuk tangan 1 kali. Paham? Kalau Ibu bilang selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau selamat sore, tepuk tangannya 3 kali. Selamat malam, lompat 1 kali. Kita coba. Selamat pagi. Bagus. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Ya, oke. Coba. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang apa pelajaran kita minggu lalu? Akad. Coba angkat tangan satu orang yang bisa menjelaskan tentang definisi akad. Saya, Bu. Oke, Suraya, silakan. Akad adalah ijab dan kabul yang dilakukan dua orang atau lebih dengan cara yang dibenarkan menurut syariat. Oke. Ingat ya. Akad tadi apa? Adalah. Ayo, ulang lagi apa? Akad tadi apa? Transaksi dua orang atau lebih sesuai dengan syariat. Dengan syariat.
akan putar sedikit ada video animasi tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat. Oke, sudah disimak tadi videonya? Nah, sekarang Ibu mau tanya, dari video tadi yang ditampilkan, apakah kalian pernah melakukan transaksi jual beli? Pernah. Nah, di mana? Di warung. Kira-kira di dalam transaksi jual beli tadi apa yang harus ada? Ada yang masih ingat? Menjual. Materi ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ada yang mau membacakannya? Silakan Ida. 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian jual beli menurut bahasa dan istilah dalam fikih. 2. Mengidentifikasi rukun dan syarat sah jual beli menurut hukum Islam. 3. Membedakan antara jual beli yang sah dan yang tidak sah atau terlarang. Menganalisis praktek jual beli yang terjadi di lingkungan sekitar berdasarkan hukum fikih. 5. Menunjukkan sikap jujur, amanah, dan adil dalam simulasi praktek jual beli. Oke, terima kasih Ida. Ya, jadi itu tujuan, ada 5 tujuan kita. Ya, anak-anak, perhatikan semua ke layar. Di depan sudah ada PowerPoint dari materi yang akan Ibu jelaskan pada hari ini, yang berjudul jual beli, ketentuan jual beli dalam Islam. Yang pertama akan kita bahas adalah definisi dari jual beli. Ya, tadi tujuan pembelajaran tadi sudah ya. Definisi jual beli secara bahasa, jual beli disebut dengan bai ya, dalam ilmu fikih disebut dengan bai, yaitu artinya tukar menukar sesuatu. Itu secara bahasa. Disebut apa tadi? Bai, yang artinya tukar menukar. Sedangkan secara istilah atau secara lebih detailnya, lebih panjangnya, bai adalah jual beli atau tukar menukar materi atau makliyah yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen. Ini secara istilah ya. Berarti bai atau jual beli adalah tukar menukar berbentuk materi, ada barangnya ya, nanti ada konsekuensinya apa? Barang tersebut bisa jadi milik kita asal sudah dibeli ya. Kemudian lanjut ya, dasar hukum atau dalil Al-Quran yang melandaskan diperbolehkannya jual beli. Boleh dilihat modulnya masing-masing, bahan belajarnya ya. Coba disebutkan, atau ada yang mau membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 275? Siapa nak? Ya, Sarah boleh? Silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa halallahu bai'a wa haramal riba. Artinya apa nak? Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oke ya, itu dasar pertama ya dari dalam Al-Quran.
yang artinya sesungguhnya Nabi SAW ditanya mengenai penghasilan apa yang paling baik, maka Nabi menjawab adalah berdagang atau jual beli. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan pekerjaan yang paling dianjurkan oleh Nabi adalah berdagang. Tapi di sini pertanyaannya, berdagang yang seperti apa? Ya, kita lihat syarat dan rukun, kemudian hukumnya dalam jual beli dalam syariat Islam itu seperti apa. Nah, yang ketiga, praktek jual beli ada 3 bentuk. Ya, ada 3 bentuk praktek jual beli yang biasanya kita jumpai. Yang pertama adalah bai musyahadah, yang kedua bai mausuf fi zimma. Yang ketiga ada goi. Kita lihat pengertiannya. Ya, yang pertama di sini ibu kasih gambar sebuah karung beras. Nah, coba dilihat apa hubungannya pengertian bai musyahadah tadi dengan karung beras yang sebelah. Ya, coba kita baca dulu. Bai musyahadah adalah jual beli komoditi atau barang yang bisa dilihat langsung oleh pelaku transaksi. Pelaku transaksi tadi siapa, Nak? Di video awal sudah tadi, siapa dia? Penjual dan pembeli. Jadi bentuk atau praktek jual beli model bai musyahadah ini barangnya boleh bisa dilihat dengan mata kepala kita, ada di depan mata. Dan barang tersebut tidak perlu kita lihat secara detail satu persatu. Misal ada karung beras, tidak perlu kita lihat apakah isinya beras. Udah jelas itu karung beras, ya. Seperti itu kira-kira ya. Contohnya cukup melihat sebagian, tidak perlu melihat barangnya secara utuh. Dilihat kita ya, oh beras ya, benar beras. Seperti itu maksudnya. Paham? Oke, lanjut yang kedua, jenis atau praktek jual beli yang kedua yaitu bai mausuf fi zimma. Nah, di sebelah sini ada gambar brosur, ya, brosur tentang barang. Bai mausuf fi zimma adalah transaksi jual beli dengan sistem tanggungan dan metode maklumnya melalui spesifikasi kriteria dan ukuran. Membeli barang yang sudah ada namun barangnya tidak di tempat dan perlu diambil oleh penjual. Misal kamu mau beli barang beras merek X di toko Z, namun di toko Z itu tidak ada barangnya ada di gudangnya misalnya. Kalian tidak secara langsung melihat barangnya, tapi oleh penjual sudah dijelaskan secara rinci, secara ukuran, tipe barang. Kalau beli HP misalnya ya, kalian dilihatin dulu brosurnya, oh ya, spesifikasinya berapa, RAM-nya berapa, harganya berapa. Baru nanti deal diambilkan barangnya. Itu jenis praktek yang kedua. Yang ketiga ada namanya bai goib. Nah, goib ini, istilah goib ini bukan horor ya. Nanti bilang bai goib horor, jual beli tuyul misalnya. Ya, bukan jual beli tuyul. Jual beli bai goib adalah jual beli komoditi. Komoditi ini barang ya, yang tidak terlihat oleh kedua pelaku transaksi atau oleh salah satunya. Pernah kalian melihat jual beli yang tanpa barang? Jual beli apa ini? Kalau dalam kehidupan sehari-hari sekarang kan kita udah canggih ya, jual belinya udah sistem online. Nah, ini jenis praktek jual beli ketiga, jual beli tapi barangnya belum ada di situ. Ya. Di sana dalam mazhab Syafi'i menyatakan praktek yang seperti ini tidak sah karena mengandung unsur penipuan. Ya, ini jenis praktek jual beli yang ketiga. Lanjut, kita lanjutkan lagi ya. Yang keempat, hukumnya. Tadi kan dasar dalam Al-Quran itu sudah jelas ya, boleh. Sekarang kita secara umum kita lihat ada 4 hukum jual beli. Yang pertama hukumnya wajib. Kenapa menjadi wajib? Ketika yang dijual adalah barang kebutuhan, ya, seperti makanan pokok. Kalau nggak ada yang jualan nanti bisa meninggal satu kampung. Misalnya dia tinggalnya di pedesaan yang kecil,
kan jauh mau ke kota, kalau nggak dijual kalau nggak ada petani, nggak ada yang nanam, ya itu hukumnya jadi wajib menjual barang yang kebutuhan ya. Yang kedua, sunnah menjual sesuatu yang bermanfaat dan dibarengin dengan yang niat yang baik. Ya, asalkan penjualnya itu niatnya baik, terserah kalau mau pembelinya niatnya jahat nggak apa-apa. Yang penting itu hukumnya jadi sunnah. Ya. Yang penting penjualnya tadi ya dia berjualan memang untuk niatnya yang baik. Ya, yang ketiga menjadi makruh ketika menjual pada saat azan berkumandang sholat Jumat. Ini untuk yang laki-laki, karena perempuan nggak sholat Jumat ya. Ya, nggak ke masjid, biasanya mau sholat. Oke, anak-anak, itu tadi penyampaian materi dari Ibu. Kita akan lanjutkan dengan kegiatan diskusi kelompok, ya. Paham ya? Ada LKPD, ada 4 kelompok. Nanti kita bagi 4 kelompok ya. Silakan kalian membentuk kelompok, ya 4 kelompok. Ya, silakan duduknya berkelompok. Ya, sudah dapat semua ya. Instruksinya adalah, nah di LKPD itu sudah Ibu tuliskan, kalian membentuk kelompok, kemudian diskusikan masalah yang ada di LKPD, ya. Sebagaimana tadi sudah Ibu jelaskan dalam materi ya, yang sering terjadi sekarang ya dalam jual beli, semakin majunya teknologi kita sekarang itu semakin maju pula proses transaksi yang dilakukan oleh orang-orang atau umat manusia, yaitu dengan cara online, dengan cara jual beli online. Nah, dalam jual beli online itu banyak terdapat masalah yang harus kita pecahkan. Ya, solusinya seperti apa nanti? Ya, bagaimana pendapat kamu dalam menyikapi jual beli yang seperti itu? Ya, tipe jual beli online ini tadi. Ya, dalam jual beli online itu sekarang kan ada terjadinya namanya ketidaksesuaian barang, kemudian ada unsur-unsur penipuan, misalnya ada yang merasa ditipu, ya seperti itu ya. Mari kita diskusikan. Silakan kalian tuliskan jawaban kalian di dalam LKPD. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit untuk menuliskan jawabannya. Silakan dimulai. Yang memiliki kesulitan atau masih tidak paham dengan soal boleh ditanyakan ya. Ya. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai? Sudah. Ibu tunjuk ya satu-satu secara acak untuk presentasi ke depan. Nanti silakan kelompok lain nanti memberikan pertanyaan. Oke, kepada kelompok berapa ini? Kelompok 4. Ya, kelompok 4 silakan maju ke depan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja yang dibacakan oleh saya Yulisa. Baiklah, adapun hasil diskusi kelompok 4 soal nomor 1, yaitu bagaimana hukum jual beli online dalam Islam. Hasil diskusi yaitu halal atau diperbolehkan selama masih memenuhi rukun jual beli serta tidak mengandung unsur penipuan. Kemudian nomor 2, apa saja keuntungan dan kerugian jual beli online? Keuntungannya yaitu lebih mudah didapat dan tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja. Sedangkan kerugiannya yaitu barang yang didapat tidak sesuai dengan keinginan kita. Nomor 3, bagaimana hukum beli barang online yang barangnya tidak sesuai dengan pesanan, yaitu haram karena ada unsur penipuan dan merugikan orang lain. Nomor 4, bagaimana hukum reseller atau dropship dalam jual beli online? Jawabannya diperbolehkan asal sesuai dengan syarat dan hukumnya.
yaitu haram karena mengandung unsur serupa dengan judi atau gharar. Oke, itu dari presentasi dari kelompok 4. Kita beri applause dulu. Oke, jawabannya. Sekarang ada pertanyaan dari kelompok lain. Untuk kelompok 4 silakan. Saya, Bu. Silakan. Sebutkan namanya ya, kemudian pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Elsa William. Saya akan bertanya. Berdiri, lebih efektif berdiri. Nah, lebih enak dilihat. Berdiri ya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Elsa William. Saya akan bertanya soal di nomor 3. Mengapa belanja di online itu bisa diharamkan? Sedangkan kalau kesalahan atas kesalahan pembelinya sendiri, bagaimana? Soal nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Ya, silakan kelompok 4. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Elsa, yaitu hukum jual beli online yang barangnya tidak sesuai dengan pesanan yang diberikan haram karena ada unsur penipuan dan merugikan orang lain di dalamnya. Tapi apabila kasusnya sama yang seperti Elsa katakan tadi, jika kasusnya seperti itu, maka hukumnya akan kembali pada hukum awal, yaitu makruh. Oke, kasih applause. Sekarang Ibu akan memberikan solusi kepada kalian berupa soal, ya, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian dalam memahami materi kita pada hari ini. Seri ya, ya? Sekarang Seri. Coba Seri maju ke depan. Ya, Ibu akan putar soalnya, akan di spin, nanti Seri boleh pilih jawabannya nanti apa. Oke, kita lihat Seri dapat pertanyaan apa. Nah, soalnya adalah rukun jual beli dalam Islam adalah A. Penjual, pembeli, saksi, barang akad. B. Penjual, pembeli, barang, harga, niat. C. Penjual, pembeli, ijab kabul dan barang. D. Penjual, barang, harga, tempat, dan saksi. Yang mana? C. Yang mana Sally? C. C. Kita lihat jawabannya ya, benar atau tidak. Oke, untuk soal nomor 2, ada yang mau? Ya, masih ada 4 pertanyaan lagi. Silakan Sera berdiri di dekat saya. Ya, Ibu akan mulai putar ya. Oke, kita lihat Sera dapat soal apa. Oke, yang warna hijau soalnya. Praktek jual beli yang dilarang dalam Islam adalah A. Menjual barang dengan harga yang wajar. B. Menjual barang halal dengan cara jujur. Atau C. Menjual barang yang tidak dimiliki. D. Menjual barang dengan akad yang sah. Yang mana Sera? C. C. Coba kita C. Oke, benar. Sera. Masih ada 3 soal. Ayo, siapa yang mau? Mau coba? 3 mau coba ya? Ini ya. Oke, Renisa coba. Ayo silakan Renisa. Ayo. 3 lagi. Oke, kita lihat Renisa dapat soal yang mana? Kita spin ya. Oke, diputar. Yang mana? Dapat warna orange. Salah satu syarat sah jual beli adalah A. Dilakukan di tempat umum. B. Pembeli harus orang Islam. C. Objek jual beli harus jelas. D. Dilakukan secara tunai. Yang mana Renisa? C. Salah jual belinya. C. Kita buka ya. Oke, benar. 2 lagi. Yang dari belakang, Suraya mau coba? Suraya, silakan. Ayo, semangat. Oke, Suraya, antara 2 ya. Suraya dapat soal yang mana? Oke,
Elsa. Soal terakhir, ini nggak usah diputar lagi karena tinggal satu. Yang mau tidak mau nggak bisa sendiri. Jual beli secara bahasa berarti A menukar barang dengan akad tertentu, B menyewakan barang kepada orang lain, C menitipkan barang kepada orang lain, atau D menjual barang dengan sistem kredit. Secara bahasa artinya A. Oke, coba kita lihat jawabannya. Benar apa salah? Benar. Oke. Oke ya. Sudah selesai. Dari quiz tadi sudah bisa menyimpulkan bahwa kalian sudah paham tentang materi. Alhamdulillah. Anak-anak tadi sudah kita melakukan evaluasi dan kalian sudah memahami ya apa yang ibu sampaikan dari awal sampai akhir pembelajaran kita ya. Jadi intinya dari kita mempelajari jual beli ini ya, Islam itu mewajibkan kita harus berlaku jujur. Jadilah pedagang yang baik, yang jujur, yang amanah. Begitupun juga dengan pembeli. Pembeli tidak boleh tidak jujur, tidak boleh misalnya mencuri barang penjual atau menipu ya. Dalam kehidupan sehari-hari kalian harus menerapkan prinsip-prinsip tadi, etika dalam berdagang atau etika dalam jual beli ini tadi sesuai dengan syariat Islam. Oke, sekarang ibu akan bagikan kertas ya. Kalian nanti tulis di kertas ini bagaimana pengalaman kalian setelah belajar tentang materi jual beli ini. Ya, nanti boleh disampaikan lewat tulisan. Nanti akan kalau sudah selesai, yang sudah selesai menulis nanti silakan ditempelkan di layar ya. Nanti akan ada temannya akan membacakan hasil dari refleksi yang kalian lakukan sekarang. Oke, paham anak-anak? Oke, silakan dibagikan ke temannya. Bagikan ke teman-teman. Satu orang satu. Ya, boleh menulis. Setelah selesai menulis, langsung tempelkan tulisannya ke layar ya. Ambil satu lembar. Sudah cukup kertas? Kasih yang belakang belum dapat. Masih ada sisanya? Temannya belum. Berapa lagi yang belum dapat? 2. Oke, silakan tulis materi mana yang membuat kalian tertarik dari penjelasan ibu tadi, dari kita belajar tadi definisi, rukun syarat, kemudian ada etika dalam jual beli. Materi mana yang membuat kalian paling tertarik, yang paling membuat kalian senang belajar tentang materi jual beli? Oke, 5 menit. Waktunya 5 menit. Yang sudah selesai boleh ditempelkan ke layar di depan. Oke, silakan ditempelkan ke depan hasil tulisannya. Tempelkan ke layar. Kalian sudah menuliskan. Sekarang silakan coba Sally, silakan maju ke depan. Pilih salah satu tulisan dari temanmu, kemudian bacakan. Setelah belajar materi jual beli tentang hukum jual beli, saya menjadi tahu ternyata ada beberapa jenis jual beli yang diharamkan menurut Islam. Oke, terima kasih. Oke, sekarang Delis coba maju ke depan. Setelah belajar materi jual beli ini, saya jadi mengetahui bagaimana caranya kita berjualan dan menjadi pembeli yang baik dan jujur. Oke. Ibu akan memberikan reward untuk tadi kalian sudah presentasi
pembelajaran kita pada hari ini biar lebih berkah